Bayangkan seseorang yang seakan memiliki segalanya, rumah megah, mobil mewah, pakaian mahal, makanan terbaik setiap hari. Tapi entah mengapa, setiap malam ia tetap merasa gelisah. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh semua benda itu. Di sisi lain, bayangkan seorang tua sederhana. Rumahnya kecil, pakaiannya lusuh, ia hanya makan roti dan air. Tapi wajahnya tenang, matanya damai, dan tidurnya nyenyak tanpa dihantui rasa cemas. Seneca pernah menulis sesuatu yang mengusik. Kekayaan bukanlah memiliki harta benda yang melimpah, melainkan memiliki jiwa yang merasa cukup. Kalimat ini seolah menjadi tamparan bagi dunia modern yang begitu sibuk mengejar lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan. Menurut Seneca, masalah terbesar manusia bukanlah kekurangan harta, melainkan rasa lapar yang tidak pernah terpuaskan. Begitu mendapatkan satu hal, kita menginginkan hal lain. Begitu naik satu tangga, kita melihat tangga berikutnya. Dan proses ini tidak pernah berakhir. Ia melihat banyak orang Romawi kaya yang hidup dalam kegelisahan. Rumah mereka penuh emas, tapi hati mereka kosong. Mereka takut kehilangan, takut kalah dari orang lain, takut jika besok hartanya berkurang. Seneca menyebut orang seperti itu bukanlah pemilik kekayaan, melainkan budak dari kekayaannya. Karena semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula ketakutan akan kehilangannya. Pernahkah kamu merasakan hal ini? Ketika membeli barang baru, ada rasa senang sebentar, tapi beberapa hari kemudian, rasa senang itu hilang. Muncul lagi keinginan lain. Seolah-olah kebahagiaan hanya datang dalam bentuk kilatan singkat, lalu lenyap begitu saja. Inilah yang diperingatkan Seneca, bahwa harta benda bukanlah sumber kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati datang ketika kita merasa cukup. Ketika kita tahu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ia sering mengingatkan murid-muridnya untuk berlatih hidup sederhana. Bukan berarti miskin, bukan berarti anti terhadap kenyamanan, tapi agar kita tidak bergantung, agar kita tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Seneca bahkan berkata, orang yang merasa cukup dengan sedikit sebenarnya lebih kaya daripada raja yang selalu menginginkan lebih. Karena yang pertama, bebas dari rasa lapar tanpa akhir. Sementara yang kedua, selalu hidup dalam kekurangan meski dikelilingi kelimpahan. Mari kita lihat kehidupan modern. Banyak orang bekerja siang dan malam, bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi untuk memenuhi ambisi. Rumah lebih besar, mobil lebih mewah, liburan lebih mahal. Lalu apa yang terjadi? Mereka lelah, mereka stres, hubungan pribadi rusak, kesehatan menurun, dan pada akhirnya kebahagiaan yang dikejar justru semakin menjauh. Seneca menawarkan jalan berbeda. Ia tidak mengatakan bahwa uang tidak penting. Ia tahu uang bisa memberi kenyamanan, bisa memberi kebebasan, tapi ia menekankan uang hanyalah alat, bukan tujuan. Kalau uang menjadi tujuan, maka kita akan terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir. Tapi kalau uang hanyalah alat, kita bisa menggunakannya seperlunya, tanpa kehilangan arah. Ia bahkan memberi latihan mental. Bayangkan kamu kehilangan semua hartamu. Apa yang tersisa? Apakah hidupmu masih bisa dijalani? Apakah jiwamu tetap teguh? Latihan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa harta bukan fondasi hidup. Ada satu kisah menarik tentang Seneca. Meskipun ia sendiri adalah orang kaya, ia tetap melatih kesederhanaan. Ia tidur di lantai, makan seadanya, memakai pakaian biasa,
Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia tidak mau menjadi budak harta. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada kemewahan. Bayangkan jika kita bisa melakukan hal yang sama, sesekali melepas kenyamanan, tidur tanpa kasur empuk, makan seadanya, berjalan kaki alih-alih naik mobil. Lalu kita menyadari, ternyata kita masih bisa hidup, masih bisa tertawa, masih bisa merasa cukup, dan dari kesadaran itu lahir kebebasan. Seneca percaya, orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak bisa dirampas kebahagiaannya oleh keadaan. Jika kebahagiaanmu bergantung pada rumah mewah, maka ketika rumah itu hilang, hilang pula kebahagiaanmu. Tapi, jika kebahagiaanmu datang dari jiwamu sendiri, maka bahkan di rumah sederhana sekalipun, kamu tetap bisa damai. Ia menulis, orang yang bijak tidak miskin, meski hidup sederhana, karena kekayaan sejati ada dalam batin, bukan dalam laci emas. Di dunia yang penuh dengan iklan, penuh dengan media sosial yang memamerkan kesuksesan palsu, pesan Seneca semakin penting. Karena kita sering lupa bahwa di balik foto-foto bahagia yang kita lihat, ada banyak orang yang sebenarnya gelisah, ada banyak orang yang terlihat kaya, tapi sebenarnya miskin jiwa. Seneca ingin kita membalik cara pandang. Daripada bertanya, berapa banyak yang aku miliki? Ia ingin kita bertanya, berapa banyak yang sebenarnya aku butuhkan? Pertanyaan ini sederhana, tapi bisa mengubah hidup. Karena ketika kita sadar bahwa kebutuhan kita tidak sebanyak yang kita kira, maka rasa cukup itu menghadirkan kebahagiaan. Kita berhenti mengejar bayangan. Kita mulai menikmati apa yang ada. Kita tidak lagi menjadi budak dari lebih banyak. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin. Hidup sederhana berarti hidup sesuai dengan kebutuhan dan membiarkan hati kita beristirahat dari keinginan yang tidak ada habisnya. Jadi, menurut Seneca, kekayaan sejati bukanlah rumah megah atau harta melimpah, tapi jiwa yang damai, hati yang merasa cukup. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang apa yang ada di luar, tapi tentang apa yang kita rasakan di dalam. Dan ketika kita bisa merasa cukup, saat itulah kita benar-benar kaya.